Bai Hua Fofa adalah dharma yang mendalam dan diuraikan oleh Master Ru. Menggunakan bahasa sehari-hari, menggunakan filosofi kehidupan, dan menggunakan contoh sederhana di kehidupan sehari-hari untuk menjelaskannya. Di dalam Bai Hua Fofa, kita bisa memahami teori dharma yang mendalam dan memunculkan kembali sifat kebudayaan kita semua untuk mengubah nasib kita. Silakan menonton Bai Hua Fofa Master Ru. 白话佛法光播讲座episode 49 Tidak bertindak namun bertindak adalah kebijaksanaan. Segala tindakan dan perkataan praktisi Buddhis adalah sebuah pembinaan diri. Jika Anda duduk di sini, itu berarti Anda sedang membina diri. Jika Anda masih bisa duduk tenang dan mendengarkan, maka Anda adalah orang yang berbudi luhur. Jika Anda tidak bisa duduk dengan tenang, maka Anda masih tidak membina diri dengan baik. Itu berarti pikiranmu tidak tenang. Orang lain bisa melihat sikapmu dari cara berjalan, duduk, bertutur kata, dan berperilakumu. Kebudayaan tradisional Tiongkok sangat memperhatikan hal ini. Mereka bisa melihat sikapmu dari perkataanmu. Jika orang lain baik padamu, maka itu karena sikapmu yang baik. Jika orang lain memperhatikan dan menghormatimu, itu berarti Anda adalah orang yang sangat fokus dalam mengerjakan sesuatu. Semua itu ada penjelasannya. Jika cara bertutur kata, bertindak, dan pandanganmu sangat tidak baik, maka orang lain tidak akan menghormatimu. Sefu berharap kalian bisa mirip dengan bodhisattva, yaitu dihormati oleh orang lain. Dengan demikian, kalian bisa sampai ke langit dan hidup bersama dengan bodhisattva. Bukankah kalian ingin berhasil membina diri di satu kehidupan ini? Bukankah kalian harus menjadi pusa setiap hari? Lalu, mengapa kalian tidak mulai dengan mempelajari etika bodhisattva? Jika pandangan dan tindakan seseorang tidak tenang, apakah dia bisa menjadi seorang pusa? Sefu beritahu kalian, tidak bertindak dalam agama Buddha bukan berarti meminta kita untuk tidak bertindak. Akan tetapi, setelah kita melakukannya, jangan mengira kita telah melakukannya. Setelah kita berbuat kebaikan, jangan mengira bahwa diri kita sedang berbuat kebaikan. Setelah membantu orang lain, jangan mengira kita telah banyak berkorban dan berkontribusi. Ini disebut dengan tidak bertindak. Semua orang menginginkan kebaikannya diketahui oleh orang lain. Banyak orang yang kerja saat mereka melihat pemimpinnya datang. Setelah pemimpinnya pergi, dia pun berhenti bekerja. Apakah teman sekantornya akan menghormatinya? Meskipun dia adalah salah satu orang yang Anda remehkan, tapi di saat yang bersamaan, Anda juga diremehkan olehnya. Apakah Anda ingin menjadi orang yang diremehkan oleh orang lain, atau Anda ingin menjadi orang suci yang dipandang oleh orang lain? Itu disebut dengan bermuka dua. Jadi, tidak bertindak adalah hal yang sangat menjanjikan. Anda hanya perlu melakukannya dengan rajin dan tidak meributkannya. Sebenarnya, tidak bertindak adalah tindakan yang tidak melekat. Janganlah melekat atas tindakan yang sudah Anda perbuat. Saya sudah baik padanya. Mengapa dia masih tidak membalas budi pada saya? Saya sudah memujinya, tetapi mengapa dia tidak memuji saya? Banyak orang yang memuji orang lain dengan tujuan agar dia dipuji kembali. Ketika dia menghadiri sebuah pesta dengan baju baru, lalu dia juga melihat orang lain memakai baju baru juga,
pakaianmu sangat cantik." Orang itu berkata, "Benarkah?" Lalu dia tidak mengatakan apapun lagi, membuat dia sangat marah. Sebenarnya, tujuan dia memujinya adalah, "Mengapa pakaianmu begitu cantik? Anda juga, pakaianmu juga sangat cantik." Dia menunggu perkataan ini. Ini disebut dengan bertindak. Saya berharap mendapatkan balasan. Ini disebut dengan bertindak. Sefu berharap praktisi Buddhis jangan pernah mengharapkan balasan. Kerjakanlah pekerjaan kalian dengan baik, tidak bertindak, namun bertindak. Jika Anda melakukan sesuatu tanpa mengejar popularitas, maka Anda telah berhasil. Saat Anda memperlakukan istrimu dengan baik, istri Anda pasti mengetahui kebaikanmu. Ketika istri memperlakukan suaminya dengan baik, bagaimana suaminya tidak mengetahuinya? Ketika Anda memperlakukan anakmu dengan baik, bagaimana anakmu tidak mengetahuinya? Kita tidak boleh memiliki hati yang memiliki halangan. Dengan demikian, Anda bisa membantu orang lain dan membawakan kebaikan untuk orang lain. Jika tidak, bagaimana Anda bisa membantu orang lain dan membawakan kebaikan untuk orang lain? Itu tidak mungkin. Master akan membagikan sebuah kalimat di Sutra Intan. Jika Phusa memiliki wujud keakuan, manusia, semua makhluk, umur, maka dia bukanlah Phusa. Hal ini memberitahu kita bahwa jika Anda adalah seorang Phusa, maka tidak ada kata "saya" yang mengerjakan hal ini. Anda tidak akan melekat pada "saya". Anda melakukannya dengan alamiah. Sama halnya dengan kisah Lei Feng yang kita pelajari sewaktu kecil. Mengapa Lei Feng begitu terkenal? Karena dia tidak pernah menceritakan kebaikannya. Jadi, dia pun terkenal. Banyak orang melakukan hal sama seperti Lei Feng, tapi karena mereka mengatakannya, mereka tidak jadi terkenal. Hati bodhisattva tidak terlekat pada keakuan dan orang lain. Saya melakukan ini demimu. Ini sudah berarti wujud manusia. Ini adalah kelekatan pada orang lain. Saya melakukan ini demi kalian semua. Kita tidak akan mampu membalas kebaikan ibu yang telah dia lakukan. Mama diam-diam berkorban untuk kita. Pikirkanlah perlakuan kita pada mereka. Jika Phusa memiliki wujud keakuan, manusia, semua makhluk, umur, maka dia bukanlah Phusa. Anda bukanlah Phusa, jadi Anda bisa terlekat. Ini adalah tindakan saya. Saya melakukan ini demimu. Saya melakukan ini demi kalian semua. Setelah saya melakukan ini, saya berharap saya bisa begini dan begitu. Jika Anda terlekat pada kelahiran dan kematian, maka Anda bukanlah Phusa. Jika Anda terlekat pada semua hal, maka Anda bukanlah Phusa. Di antara 6 alam reinkarnasi, alam manusia adalah alam yang paling baik untuk membina diri. Karena Sang Buddha pernah berkata bahwa semua makhluk yang ada di neraka sangatlah menderita. Jadi, mereka sangat sulit membina diri. Semua makhluk yang ada di alam langit terlalu bahagia. Jadi, mereka tidak bisa membina diri dengan baik. Jika terlalu menderita, maka akan sangat sulit untuk membina diri. Jika terlalu bahagia, maka akan santai dan malas-malasan. Oleh karena itu, mereka tidak akan bisa menyempurnakan pembinaan mereka. Hanya semua makhluk yang ada di alam manusia saja yang bisa. Manusia yang ada di alam manusia
tidak akan menderita dan bahagia selamanya. Hanya di alam manusia, penderitaan dan kebahagiaan bercampur. Hanya saja ada orang yang berkata, "Saya sangat menderita seumur hidup." Tapi saat bahagia, Anda akan mudah melupakan dirimu sendiri. Anda sudah melupakan cerita bahagia di masa mudamu, tapi Anda mudah depresi saat teringat penderitaanmu sewaktu kecil. Itu adalah penderitaan dan kebahagiaan yang bercampur. Saat kita bertemu dengan kesulitan, permasalahan, dan lingkungan yang menyulitkan, itu bisa membangkitkan hati kebudahan kita. Banyak orang yang membaca parita saat mereka sudah menderita dan sakit kanker. "Kuan Seim Pusa, selamatkanlah saya." Padahal saat masih sehat, dia selalu minum arak dan tidak pernah memikirkan akibatnya. Tapi setelah balasan karma datang dan menderita, "Kuan Seim Pusa, lindungilah saya." Inilah yang disebut meminta bantuan Buddha saat terdesak. Ketika bertemu dengan lingkungan yang tenang, kita baru bisa membina diri dengan tenang. Maha Biksu pada zaman dahulu berkata, memperbaiki kegundahan hati, mempelajari bodi, semua itu hanya bisa dilakukan di alam manusia. Apa itu memperbaiki kegundahan hati? Artinya membina diri. Bagaimana cara membinanya? Yaitu dengan cara mempelajari bodi. Kita harus membina diri dan mempelajari bodi. Semua itu hanya bisa dilakukan di alam manusia. Hanya di alam manusia, Anda baru bisa membina diri dengan baik. Semua itu hanya bisa dilakukan di alam manusia. Hal ini memberitahu kita bahwa raga manusia sangatlah sulit didapatkan, sangatlah sulit untuk bisa terlahir sebagai seorang manusia. Saya tanya pada kalian, mana jumlah yang lebih banyak, apakah binatang atau manusia? Pasti jumlah binatang lebih banyak. Sangatlah sulit untuk bisa terlahir sebagai seorang manusia. Jadi, jangan bunuh diri seenaknya. Saya tidak bisa berpikir dengan jernih, karena pasti ada orang yang lebih menderita daripadamu. Ada berapa banyak orang yang tidak memiliki tangan dan kaki? Ada berapa banyak orang yang menderita? Anda sudah sangat bahagia. Jika kondisimu baik, maka Anda harus belajar untuk menghargai raga manusia. Menggunakan raga kepalsuan ini untuk membina diri yang sebenarnya. Kalian belajar dengan sefu. Semakin kalian bersungguh-sungguh, maka pikiran kalian akan menjadi semakin tenang. Segala permasalahan pasti akan berlalu. Untuk apa kalian terburu-buru? Segala kesulitan juga akan berlalu. Saat Anda dalam kondisi baik, Anda malah memikirkan hal buruk. Saat Anda dalam kondisi buruk, Anda malah memikirkan hal baik. Bukankah hatimu akan seimbang? Apakah Anda tidak pernah bahagia? Coba bandingkan dirimu dengan orang yang lebih menderita daripadamu. Bukankah Anda akan bisa bahagia? Saat melihat ubanmu semakin banyak, mengapa Anda tidak melihat masih ada banyak orang yang rambutnya sudah rontok semua? Ketika Anda berkata, "Mengapa sepatuku jelek sekali?" Tapi masih ada banyak orang yang tidak memiliki kaki. Ketika Anda melakukan operasi plastik pada mata, hidung, dan lain-lain, coba kalian lihat orang yang tidak memiliki hidung dan mata, sangatlah menderita. Saat Anda melihat ada orang yang begitu cantik, tapi sebenarnya penuh dengan kebiasaan buruk di dalamnya, untuk apa saling membandingkan? Lebih baik
Kita memperhatikan tindakan, perkataan, dan pikiran kita. Jangan terus berpikiran buruk. Buddha dan Bodhisattva di atas langit bisa melihat segalanya. Master sudah pernah menjelaskannya pada kalian. Asalkan kalian memohon, kalian pasti akan mendapatkan akibatnya. Karena memohon adalah sebuah sebab. Jika Anda menanam sebab, maka Anda pasti akan mendapatkan akibat. Saat Anda ingin terlepas dari suatu masalah, maka Bodhisattva akan mengatur segalanya untukmu. Jika Anda ingin terlepas dari masalah, Pusa perlu menghitung seberapa banyak pahalamu, seberapa banyak perbuatan baik dan burukmu. Apakah Anda akan memiliki rintangan akhir-akhir ini? Saat semua itu sudah diatur, maka Pusa akan mengatur waktunya. Saat waktunya tiba, maka permasalahanmu ini akan terselesaikan. Ada banyak permasalahan yang tidak bisa langsung diselesaikan. Ada banyak permasalahan yang memang harus menunggu beberapa saat baru bisa diselesaikan. Ingat, bibit yang ditanam pasti akan tumbuh. Hanya saja Anda tidak menanamnya dengan baik. Terkadang setelah Anda menanamnya, Anda malah tidak merawatnya dengan baik, seperti memberikannya cahaya matahari, air, ataupun pupuk untuk menumbuhkan bibit ini dengan baik. Sefu berharap kalian lebih tekun lagi. Saya berharap kalian bisa menjadi orang yang tidak ada permasalahan apapun. Ini adalah harapan terbesar Sefu. Jika kalian semua tidak ada masalah, maka saat kalian datang ke sini, kalian akan tersenyum dan bahagia. Terima kasih semuanya. Terima kasih telah menyaksikan pencerahan Pai Hua Fo Fa Master Lu Chun Hong, bergembira dalam Dharma bersama dan menyelamatkan makhluk yang berjodoh.